Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre. Bersama saya, Andre Vincent Wenas. Kali ini, sahabat Indonesia, kita ingin menyoroti tentang kepolisian, Kapolri yang baru. Pak Listio Sigit Prabowo yang baru-baru ini, di bulan Februari ini, mengunjungi Pak Firly Bahuri. Beliau adalah Ketua KPK. Jadi, ceritanya begini. Bulan Januari tahun yang lalu, setahun lalu persis, saat baru terpilih Ketua KPK RI, Pak Firly Bahuri, bertandang ke markas besar Polri di Jakarta, bertemu dengan Kapolri saat itu, Pak Idam Aziz. Nah, sebagai Ketua KPK yang baru, beliau menjalin komunikasi, katanya untuk memperlancar komunikasi dua arah antara Pak Firly Bahuri dengan Pak Idam Aziz, antara KPK dengan Kepolisian Republik Indonesia. Bagus. Nah, setahun kemudian, yaitu tahun ini, Februari, baru-baru saja, gantian Pak Kapolri yang baru, yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, datang ke markas besar KPK di daerah Kuningan, kawasan Kuningan, Jakarta. Bertemu dengan Pak Firly Bahuri juga. Untuk apa? Nah, untuk katanya membangun semacam joint investigasi, jadi investigasi bersama. Wah, ini memberikan harapan baru dan ini adalah satu langkah terobosan dari Pak Listio Sigit Prabowo. Kita mengapresiasi itu. Nah, tentu selain soal silaturahmi sebagai bahasa kehumasan resmi, kita mau melihat ini sebagai satu tanda atau fenomena apa? Atau dari gestur Pak Listio Sigit Prabowo ini, apa yang bisa kita harapkan ke depan dari kinerja kepolisian dan KPK? Nah, kalau kita bicara soal KPK, tentu berkaitan dengan banyak kasus-kasus korupsi. Apalagi karena KPK memang dibentuk untuk pemberantasan korupsi. Jadi ada penindakan, tapi juga ada pencegahannya. Nah, kita ingat, setelah pertemuan antara Pak Firly Bahuri dengan Pak Idam Aziz tahun lalu di Mabes Polri, sepanjang 2020 ada banyak kerja yang cukup memberikan harapan, yang cukup lumayan. Nah, kita mengambil catatan dari beberapa media, contoh dari gatra.com misalnya ya, itu dikatakan begini, bahwa sepanjang 2020 setelah pertemuan Pak Idam Aziz dengan Pak Firly, itu KPK telah menetapkan 109 orang sebagai tersangka, melakukan 111 penyelidikan dan 91 kasus masuk dalam penyidikan. Ada sampai 75 kasus yang sampai ke penuntutan dan 92 perkara yang sudah inkrah, jadi sudah selesai gitu ya, kepastian hukumnya, dan ada 108 kasus yang sudah tereksekusi. Ini kita mengapresiasi dan mudah-mudahan di tahun 2021 pasca pertemuan Kapolri yang baru Pak Listio Sigit Prabowo juga dengan Pak Firly Bahuri ini, kinerja kepolisian dan KPK plus kejaksaan ini bisa lebih moncer lagi. Karena kita ingat tahun lalu Pak Listio Sigit Prabowo ini sendirilah yang menggelandang yang namanya Pak Joko Chandra ini, dijemput, kemudian diserahkan pada kejaksaan, dan kasusnya kita tahu banyak yang terbongkar sampai baru-baru ini Jaksa Pinangki juga sudah ditetapkan bersalah dan masuk di BUI. Nah, kita berharap bahwa Pak Listio Sigit Prabowo ini bisa betul-betul menjadi ngegaspol gitu ya, karena menurut laporan KPK ini ada sebanyak 130 kasus yang sedang berjalan saat ini, di mana 67 kasus itu merupakan kasus carry over bawaan dan 63 kasus lagi yang sudah ada sprindik, surat perintah penyidikan yang diterbitkan di tahun 2020. Ini tentu harus dituntaskan. Dan ini yang penting juga, yang juga menjadi harapan atau juga mungkin ditunggu-tunggu oleh sahabat Indonesia semua, yaitu soal DPO, daftar pencarian orang, atau bahasa populernya adalah para buronan yang selama ini masih berkeliaran dan belum berhasil ditangkap di
KPK sendiri sudah menerbitkan ada 10 orang nama, di mana 3 orang telah dilakukan penangkapan, ini yang dari KPK, Nur Hadi, Reski Herbiono, dan Hendra Sunyoto. Yang masih buron itu ada 7 orang. Ini PR buat kepolisian dan KPK, juga kejaksaan tentunya ya sebagai perangkat hukum Indonesia. Yaitu satu, Pak Harun Masiku. Ya, kasus masih ingat dulu PDIP dengan KPU. Ini juga masih belum tuntas. Ya, ini harus segera bisa dibereskan, Pak Harun Masiku ini. Yang kedua adalah Kirana Kotama. Ini kasus PT PAL. Kemudian yang sudah lama juga kasus Samsul Nur Salim. Ini kasus BPPN. Icih Samsul Nur Salim juga kasus BPPN, ini juga masih belum tuntas. Izil Azhar menurut catatan ini kasus yang berkaitan dengan mungkin gratifikasi waktu itu Gubernur Aceh. Dan Pak Surya Darmadi kasus alih fungsi hutan. Dan Samintan ini kasus kontrak tambang batubara. Plus juga ada kasus besar yang kita masih ingat yang namanya Honggo. Nah, kasus Honggo ini ternyata kasus korupsinya itu gigantik sekali, sahabat Indonesia, sangat besar. Dan kita ingat bahwa tahun lalu sekitar bulan Juni ya, dilaporkan bahwa kasus Honggo Wendratno ini, kasus TPPI, Trans-Pacific Petrochemical Indotama ini, sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa Honggo ini bersalah dan divonis tidak tanggung-tanggung 16 tahun. Berapa sih besaran bancakannya? Dihitung dalam pengadilan itu ada 37,8 triliun. Nah, ini jumlah yang sangat jumbo. Ini besar sekali dan ini harus tetap kita monitor dan kita pantau terus bagaimana penuntasannya. Penuntasannya adalah sampai Honggo ini harus dijemput atau diambil dan harus masuk bui karena keputusannya sudah jelas dari pengadilan dan sampai saat ini orang ini masih buron. Dan ini tentunya PR buat kepolisian dan juga kejaksaan dan juga KPK. Dan ini jumlahnya betul-betul luar biasa. Kita masih ingat kemarin itu Asabri 23 triliun sekian, Jiwasraya 16 triliun sekian. Jumlah-jumlah itu besar sekali dan ini jauh lebih gigantik lagi, 37,8 hampir 38 triliun yang dibancai oleh orang ini. Tapi juga masih belum clear karena memang terdakwanya nggak ada di sini, tertuduhnya. Jadi masih belum tertangkap. Dan kita masih ingat di dalam perjalanan kasusnya ini melibatkan nama-nama besar. Waktu itu ada rapat dengan berbagai pejabat soal Pertamina lah, segala macam. Dan waktu itu dicatat oleh media bahwa Pak Yusuf Kalla juga ada di situ. Dan beliau sebagai fasilitator pertemuannya. Dan beliau juga sempat jadi saksi yang katanya untuk meringankan salah satu yang ada di situ yaitu Pak Raden Priyono bekas SKK Migas yang juga sudah masuk dalam penjara juga kalau nggak salah. Nah, ini harus diklarifikasi. Waktu itu Pak Yusuf Kalla menjadi saksi yang meringankan Raden Priyono karena menurut Raden Priyono sendiri beliau hanya menjalankan perintah katanya dan tidak menerima sepeser pun. Nah, ini yang beredar di publik ini perlu klarifikasi juga sehingga menjadi jelas bagi kita semua. Jangan sampai ada kasus-kasus hukum yang dipelintir kanan kiri, ini yang kita tidak mau. Supaya jelas semua kalau Honggo ini bisa berhasil digelandang juga oleh Kapolri yang baru Pak Listio, sama seperti waktu Pak Listio Sigit ini menggelandang Joko Chandra, langsung beliau sendiri yang bawa, kemudian diserahkan pada kejaksaan. Nah, ini tentu akan sangat memberikan harapan tentang proses pengadilan yang tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, ini yang kita juga tunggu-tunggu karena kasusnya betul-betul gigantik atau jumbo sekali gitu ya. Nah, kita mengharapkan itu, sahabat Indonesia, jangan sampai terjadi pembiaran lagi terhadap kasus-kasus ini. Nah, dari sekian banyak juga bukan hanya kasus yang berskala nasional. Kejelasan hukum ini juga harus spektrumnya itu sampai kepada kasus-kasus di daerah karena kita tahu di daerah ini juga mulai konspirasinya itu semakin canggih gitu ya, yang kita sebut dengan konspirasi atau korupsi berjamaah. Jadi bukan hanya melibatkan para eksekutif, Pemda, Pemprov gitu ya atau pejabat-pejabatnya,
tapi juga lembaga yang seharusnya mengawasi eksekutif ini, yaitu legislatif. Jadi terjadi satu konspirasi jahat antara mereka. Yang satu dikabarkan memberikan gratifikasi kepada lembaga yang lain sehingga terjadi semacam persahabatan begitu ya, kolusi, sehingga mereka bisa sama-sama bagi-bagi hasil begitu. Nah, ini memang dugaan-dugaan yang perlu dibuktikan dengan kerja keras dari KPK, Kejaksaan, dan tentu saja kepolisian. Kita tidak lupa bagaimana besarnya kasus-kasus atau ramainya kasus-kasus seperti apa yang terjadi di Jakarta dengan dugaan uang muka yang tidak jelas di Formula E misalnya. Sampai sekarang publik masih bertanya tentang bacaan pohon mahoni yang udah jelas-jelas itu fisiknya tidak ada ditebang tapi tidak ada kejelasan hukumnya. Karena itu adalah properti dari negara juga yang diambil begitu saja dan sekarang kasusnya seolah-olah menguap. Bagaimana suara dari DPRD DKI Jakarta mengenai kasus ini, Formula E, kemudian Monas, dan banyak sekali kasus-kasus tidak transparannya anggaran di Jakarta. Juga kasus bancaan atau kasus kolusi dan korupsi berjamaah di DPRD Kota Manado misalnya, yang sampai sekarang juga masih belum jelas kelanjutannya. Ini untuk periode 2014-2019 disampaikan sendiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Manado, Pak Mariono, bahwa yang terlibat itu adalah seluruh anggota DPRD-nya. Dan ini kan merupakan kasus yang sangat memalukan dan skalanya gitu besar untuk daerah. Dan ini seperti puncak gunung es, ya, terjadinya di satu kota. Tetapi apakah fenomena atau model konspirasi seperti begini ini juga terjadi di banyak daerah lain? Kita masih ingat di Malang dulu juga berjamaah juga, di kota-kota lain sempat ramai digelandang semua itu anggota-anggota legislatifnya. Alasan pemberhentian kasus ini oleh Kejaksaan Negeri Kota Manado adalah karena proses politik pilkada kemarin. Katanya tidak mau mengganggu proses politik ini supaya berjalan lancar. Nanti setelah pilkada selesai, setelah pelantikan selesai, katanya itu baru akan dilanjutkan kembali. Karena katanya dari anggota legislatif atau DPRD Kota Manado tahun 2014-2019 kemarin itu ada yang ikut dalam kontestasi pilkada. Nah, ini kita agak mengherankan kenapa ya proses hukum itu bisa dikalahkan oleh proses politik. Padahal kita mengaku bahwa negara kita adalah negara hukum dan harus menjadi panglima hukum itu, di mana politik ini harusnya taat hukum, siapapun itu, tidak pandang bulu. Tetapi belajar dari kasus Kota Manado ini, kita melihat bahwa proses hukum dikalahkan oleh proses politik. Ini yang sangat kita sayangkan. Nah, kita berharap dari kunjungan Pak Listio Sigit Prabowo ke markas besar KPK di Kuningan bulan Februari tahun 2021 kemarin ini, bisa betul-betul membuahkan hasil selama tahun 2021 ini untuk melakukan semacam joint investigasi, bahasa dari Pak Listio. Kita tunggu kiprahnya bagaimana supaya betul-betul di era pandemi ini, di mana negara kita ini sedang banyak sekali melakukan penghematan dan juga refocusing anggaran ini, jangan sampai ada yang bocor lagi. Dana bansos juga kita perlu kejelasan ini sekarang ini, karena itu dimaksudkan untuk memberikan stimulasi konsumsi yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi toh disunat atau dibancai oleh para politisi dan pejabat-pejabat yang tidak bertanggung jawab dan yang tidak bermoral ini. Dan ini kita harapkan bisa dituntaskan dengan joint investigasi antara Polri dengan KPK, juga dengan kejaksaan tentunya kita berharap. Nah, Trisula ini harus betul-betul tajam ke segala arah, menyelesaikan banyak masalah. Nah, kita berharap sahabat Indonesia bahwa pertemuan-pertemuan pimpinan ini memberikan signal kuat tentang pemberantasan dan pencegahan korupsi yang merupakan penyakit paling parah di banyak negara, utamanya kita lagi menyoroti di Indonesia ini. Di tengah-tengah pandemi, jangan lagi ada pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat yang saat ini memang betul-betul lagi susah. Dan kita tahu di banyak daerah bukan hanya soal pandemi, tetapi juga soal bencana alam yang diderita oleh beberapa daerah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat ya, Sulbar kemarin itu.
dan juga di banyak daerah yang saat ini di musim penghujan lagi banyak banjir, sehingga implikasinya bukan hanya orang yang tidak punya tempat tinggal, tempat tidur, tetapi juga ada bahaya ancaman penyakit-penyakit lain yang juga bisa muncul pasca banjir-banjir di banyak titik ini. Demikian sahabat Indonesia, kita berharap dari pertemuan Pak Listio Sigit Prabowo dengan Pak Firly Bahuri dari KPK baru-baru ini bisa segera menuntaskan, utamanya kasus-kasus besar tadi yang sudah kita sampaikan. Ada 7 orang yang belum dari catatan KPK, sekali lagi Pak Harun Masiku, Kirana Kotama, Samsul Nur Salim, Icih Samsul Nur Salim, Izil Azhar, Surya Darmadi, dan lain-lain, Samintan, dan juga yang sudah diputuskan seperti Pak Honggo Wendratno dari TPPI, kasus TPPI ini bisa segera dibereskan. Dan kita berharap Pak Listio bisa tampil lagi dengan menggelandang para pentolan-pentolan koruptor ini. Itu saja yang ingin kita sampaikan dan harapan kita dari pertemuan baru-baru ini antara Polri dengan KPK. Mudah-mudahan bisa membawa harapan baru bahwa hukum di negara kita itu masih tegak. Demikian sahabat Indonesia, opini Andre kali ini mudah-mudahan bisa mencerahkan dan kembali mengingatkan memori publik, nggak boleh lupa supaya kita sama-sama memantau demi bangsa kita. Demikian, mudah-mudahan kanal TV Anak Bangsa ini selalu mencerahkan dan mencerdaskan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, subscribe, sharing, komen, apa saja, supaya kami juga mendapatkan masukan dari sahabat Indonesia semua. Demikian, kita jumpa lagi di opini Andre berikutnya. Indonesia maju.